Takutnya server akan down dan mereka akan susah melakukan submit pendaftaran. Nah, ada 10 penyebab kita menjadi TMS ataupun tidak lolos seleksi administrasi. Yang pertama, halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita berbagi informasi mengenai ada beberapa penyebab peserta CPNS ataupun P3K tidak lolos seleksi administrasi ataupun pemberitahuannya TMS tidak memenuhi syarat. Oke, jadi ini kita membahas mengenai lolos seleksi atau tidak lolosnya kita dalam pendaftaran CSN tahun 2023. Karena apa? Karena ini adalah hari terakhir pukul 23.59 untuk pendaftaran CSN tahun 2023. Nah, ini dilansir dari Kompas TV. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 akan ditutup hari ini, Senin, tanggal 9 bulan Oktober 2023 pukul 23.59. Calon pelamar diharapkan sudah melengkapi dokumen persyaratan, submit atau mengirim berkas dan menyelesaikan proses pendaftaran sebelum sistem ditutup. Bagi yang belum menyelesaikan proses pendaftaran CPNS ataupun P3K setelah masa penutupan terlewat, maka dianggap gugur atau tidak ikut seleksi. BKN, Badan Kepegawaian Negara, mewanti-wanti agar para pelamar CPNS dan P3K segera melakukan submit dan mengakhiri pendaftaran di kolom resume sebelum masa pendaftaran ditutup. Kalau misalnya pelamar sudah fix mau mendaftar kemana atau instansi mana, sebisa mungkin langsung disubmit saja. Akhir pendaftaran di kolom resume kalau misalnya persyaratannya sudah selesai. Jangan ditunggu sampai akhir masa pendaftaran berakhir. Nah, ini pernyataan dari Ahli Pertama Pranata Komputer Sekretariat Utama dan Kedeputian BKN Lidra Trividia di kanal YouTube ASN Pelayan Publik Jumat 6 Oktober 2023. Lidra khawatir resume yang dilakukan pada hari terakhir penutupan pendaftaran justru akan menghambat peserta. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu banyak pelamar yang baru submit pendaftarannya di hari-hari terakhir pendaftaran akan ditutup. Takutnya server akan down dan mereka akan susah melakukan submit pendaftaran. Nah, itu pernyataan Ahli Pertama Pranata Komputer BKN Pusat pada YouTube ASN Pelayan Publik. Jadi kita diingatkan agar segera meresum kalau sudah selesai pendaftaran ataupun dokumen-dokumen kita. Sementara itu, bagi yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran sampai akhir proses pendaftaran dan final resume, maka tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Seluruh data identitas dan berkas yang sudah disubmit oleh peserta akan diseleksi oleh masing-masing instansi pada 20 September sampai 12 Oktober 2023. Jadi itu dia ya, setelah kita resume, final resume dan pendaftaran sudah ditutup, maka berkas dan identitas kita itu akan diseleksi masing-masing instansi mulai tanggal 20 September sampai 12 Oktober 2023. Jadi harus kita lihat secara berkala ataupun betul-betul diperhatikan sebelum kita ke final resume-nya ataupun kita tutup pendaftaran sampai kita mendapat kartu pendaftaran. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K 2023 akan diumumkan mulai 13 sampai 16 Oktober 2023. Nah, ini ada 10 penyebab gagal lolos seleksi administrasi CPNS dan P3K 2023 berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, seleksi administrasi merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh pelamar CPNS dan P3K. Untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya,
yakni seleksi kompetisi dasar ataupun SKD. Apabila berkas pendaftaran pelamar CPNS di akun SSCSN berstatus TMS, artinya pelamar tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS untuk melangkah ke tahap seleksi selanjutnya, alias tidak lulus seleksi administrasi. Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan pendaftar CPNS ataupun P3K dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dan tidak lolos seleksi administrasi. Yang pertama, ketidaksesuaian kualifikasi ijazah dengan formasi yang dipilih oleh pendaftar. Nah, ini harus diperhatikan pada formasi yang kita daftar. Sebelum kita meresum ataupun sebelum kita mendaftar, lihat persyaratannya ataupun kualifikasi ijazah kita sesuai nggak dengan apa yang kita daftar ataupun apa yang kita lamar. Kedua, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap. Nah, ini kadang kita ketemukan dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap. Sering kejadian di tahun-tahun sebelumnya, ada 2 file yang digabungkan menjadi satu seperti tahun ini, surat untuk P3K teknis, surat pengalaman kerja beserta dengan portofolio pengalaman kerja. Nah, itu digabungkan satu file. Jangan sampai kita lupa mengunggah dokumen tersebut menjadi satu file, maka kita akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai format yang ditentukan. Nah, ini juga sering kita ketemui di tahun-tahun sebelumnya, format yang ditentukan, yang diunggah tidak sesuai format yang ditentukan. Misalnya, permintaan dari seleksi itu JPEG atau JPG, nah kita mengirimkan dalam bentuk PDF, dan sebaliknya juga permintaannya yang diminta itu adalah PDF, format PDF, maka kita mengirimkannya dalam format Word. Dan itu sering juga ditemukan persyaratan yang diunggah tidak sesuai dengan format yang ditentukan ataupun melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Yang keempat, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak terlihat jelas atau tidak terbaca. Nah, ini sering ditemukan karena apa? Karena melakukan pengecilan atau press dokumen, maka itu akan terjadi tidak terlihat jelas atau tidak terbaca dokumen yang kita unggah. Maka dari itu harus diperhatikan kapasitas dari setiap dokumen yang mau kita unggah. Yang kelima, tidak menyertakan e-materai. Nah, untuk tahun ini sedikit membingungkan para pelamar ataupun Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini mengenai e-materai. E-materai itu kalau tahun sebelumnya dilakukan dengan cara menempel, akan tetapi sekarang kita membelinya secara online di website-website yang sudah tersedia. Nah, ini dia yang kelima, tidak menyertakan e-materai. Yang keenam, dokumen tidak asli. Nah, sesuai dengan permintaan atau persyaratan dari instansi masing-masing, ada dokumen yang diminta atau yang harus diunggah itu adalah dokumen asli, tidak fotokopi. Akan tetapi, pelamar tidak membaca persyaratan, yang diunggah itu adalah fotokopinya, seperti ijazah asli, surat keterangan asli, malah yang dikirim itu adalah fotokopinya. Yang ketujuh, surat pernyataan atau surat lamaran tidak sesuai format. Oke, jadi yang ketujuh ini adalah lihat sesuai dengan persyaratan atau format yang sudah disediakan dari instansi masing-masing. Maka dari itu kita harus membuat sesuai dengan format yang sudah dikirim oleh instansi yang kita lamar. Yang kedelapan, nama pelamar tidak sesuai dengan KTP dan ijazah. Nah, ini banyak sekali ditemukan nama pelamar tidak sesuai dengan KTP dan ijazah. Nah, dalam surat lamaran, kadang pelamar membuat dengan singkat, sedangkan di KTP dan ijazah namanya tidak disingkat. Nah, akan tetapi kita harus memperhatikan itu agar kita tidak TMS atau tidak memenuhi syarat. Yang kesembilan, e-materai yang dibubuhkan pada dokumen palsu atau tidak berlaku. Nah, ini mengenai e-materai, maka dari itu kita harus membeli ataupun mencari website untuk pembelian e-materai ini yang asli ataupun yang berlaku untuk pendaftaran SSCSN tahun 2023 ini. Dan bagaimana caranya? Itu bisa kita melihat cek keaslian daripada e-materai tersebut
bisa kita lihat di website Peruri untuk mengecek keaslian e-materai yang sudah kita beli. Yang 10, tidak menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, ini dia, jangan sampai lupa kalau sudah selesai mengunggah dokumen dari setiap dokumen yang sudah diminta, maka dari itu langsung resume ataupun tutup pendaftaran dan cetak kartunya agar tidak terlupa menyelesaikan proses pendaftaran. Jadi inilah dia sering yang kita temukan 10 penyebab dokumen kita ataupun menyebabkan pendaftar CPNS dan P3K dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak lolos seleksi administrasi. Jadi teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan agar kita memenuhi syarat dan untuk tahun ini lulus CPNS dan P3K. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.